Selamat siang warga Jakarta, kembali lagi bersama saya Ilham. Masih sama membahas seputar tentang apartemen atau rumah susun. Pada video kali ini saya akan membahas tentang kepemilikan pada apartemen ya. Bagi sebagian orang ya, ketika ingin membeli apartemen dia harus mampu membedakan antara konsep kepemilikan pada rumah tapak atau rumah landed ya dengan rumah susun ya, sangat berbeda ini konsep kepemilikannya ya. Pada rumah tapak atau rumah landed ya, konsep kepemilikannya baik rumahnya, baik bendanya, baik pun bagiannya maupun tanahnya itu dimiliki oleh satu kesatuan seseorang. Jadi ada kepemilikan seseorang ya terhadap seluruh ya, kepemilikan bangunannya, terhadap seluruh tanahnya, terhadap benda ataupun bagian yang ada di dalam rumah tersebut. Nah, tapi pada rumah susun itu berbeda. Pada rumah susun ada dua konsep kepemilikan. Yang pertama itu adalah konsep kepemilikan perseorangan, yang kedua adalah konsep kepemilikan bersama. Nah, konsep kepemilikan perseorangan itu yaitu kepemilikan terhadap satuan rumah susun itu. Unit rumah susun itu dimiliki oleh seseorang secara perseorangan. Sedangkan konsep kepemilikan bersama itu terhadap benda bersama, bagian bersama, dan tanah bersamanya dimiliki secara bersama-sama. Artinya dimiliki oleh seluruh para pemilik ya, rumah susun tersebut. Berbeda dengan satuannya dimiliki misalnya saya secara pribadi, sedangkan benda bersama, tanah bersama, bagian bersama itu dimiliki secara bersama-sama. Ya contohnya koridor ya, contohnya lift, contohnya lagi misalnya kolam renang, taman, itu dimiliki secara bersama-sama. Oleh karena itu undang-undang mewajibkan ya, frasanya mewajibkan untuk para pelaku pembangunan ketika membangun rumah susun, dia harus melakukan pemisahan. Pemisahan mana yang merupakan kepemilikan perseorangan dan juga mana yang merupakan kepemilikan bersama. Ini menjadi hal yang penting ya, untuk memberikan kejelasan mana batasan sarusun yang dimiliki oleh seseorang yang digunakan oleh para pemilik secara terpisah. Dan juga memberikan kejelasan mana batasan dan uraian benda bersama, tanah bersama, bagian bersama yang dimiliki oleh setiap hak sarusunnya. Jadi yang satu adalah kepemilikan perseorangannya ini ya kepada para pemilik, yang satu yang mana menjadi hak setiap sarusunnya. Itu menjadi hal yang penting untuk dilakukan. Maka undang-undang mewajibkan kepada pelaku pembangunan itu melakukan pemisahan. Frasanya wajib, dan kata wajib ini juga dilakukan bukan ketika dia membangun, tapi sebelum dia melakukan pembangunan rumah susun. Jadi sebelum melakukan pembangunan rumah susun, dia harus sudah memisahkan mana benda bersama, tanah bersama, bagian bersama, dan mana kepemilikan perseorangan yang kita sebut dengan gambar dan uraian. Nah, gambar dan uraian itulah yang kemudian sering disebut ya di dalam prakteknya dengan istilah pertelaan. Jadi keberadaan pertelaan menjadi satu dokumen yang sangat penting ya bagi pelaku pembangunan sendiri dan juga para nanti konsumen yang akan membeli sarusunnya. Ya bahkan ya saya tekankan kembali ketika melakukan pemasaran ya untuk memberikan kejelasan, kepastian ya kepemilikan, pelaku pembangunan harus menunjukkan ya, diatur tuh di dalam undang-undang di pasal 42 yang kemudian diperjelas di dalam PP ya, di peraturan pemerintah ya nomor 12 ya tentang peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang 1 tentang perumahan dan kawasan permukiman. Di pasal 22C dijelaskan di situ bahwa pelaku pembangunan menunjukkan gambar dan uraian ketika dia melakukan pemasaran, sehingga konsumen itu tidak beli dalam tanda petik ya kucing dalam karung ya. Dia mengetahui mana yang menjadi kepemilikan dia secara perseorangan, mana yang menjadi kepemilikan dia secara bersama-sama. Ya mana bendanya, mana bagiannya, mana tanahnya. Jangan sampai misalnya di dalam brosur dicantumkan misalnya satu taman bermain itu adalah fasilitas bersama, tapi ternyata di pertelaan itu tercantum adalah kepemilikan orang secara individual. Bisa saja itu terjadi. Nanti yang dirugikan siapa? Ya konsumen yang akan dirugikan. Maka wajib ditunjukkan kepada para konsumen. Maka kalau kita ingin jelas ya dalam konsumen ini ingin membeli, dia harus melihat, harus bertanya, mana pertelaannya? Saya ingin tahu mana benda bersama saya, mana tanah bersama saya, mana bagian bersama saya, mana hak kepemilikan saya secara perseorangan. Nah, pertelaan inilah yang kemudian akan menjadi dasar
ya untuk menentukan NPP kepemilikan bersama. Disebut NPP. Apa NPP nanti kita bahas ya pada video berikutnya. Ya, menjadi dasar pula untuk menerbitkan SHM Sarusun. Ya, bagaimana penerbitan SHM Sarusun nanti kita akan bahas, dan menjadi dasar juga ya dalam pembuatan PPJB. Jadi semuanya ya berawal dari adanya pertelaan itu semua. Kalau secara singkatnya saya gambarkan, dari pertelaan itu ya akan muncul PPJB. Nah, dari PPJB itu nanti kemudian pertelaannya itu akan menjadi akta pemisahan. Nah, setelah menjadi akta pemisahan baru ada AJB, akta jual beli. Setelah akta jual beli baru akan muncul yang namanya SHM Sarusunnya dulu. Nanti SHM Sarusunnya itu akan muncul yang menjadi dari AJB SHM Sarusun, ya dari AJB baru akan muncul SHM Sarusun atas nama para pemilik, sebelumnya atas nama pelaku pembangunan. Nah, rangkaian ini mungkin nanti akan kita ulas pada video berikutnya. Kalau memang itu dianggap penting, silahkan komen saja di bawah. Kita bahas tentang bagaimana penerbitannya secara administrasi dokumen-dokumen tersebut. Tapi kembali lagi di sini ya, pentingnya pertelaan. Ya, bahkan undang-undang ya di pasal 83 di dalam PP 13 ya dicantumkan di situ pada masa transisi ya. Jadi pada masa transisi, apa masa transisi nanti pada video berikutnya juga akan saya jelaskan. Banyak memang terkait di sini. Pelaku pembangunan itu harus menyerahkan salinan pertelaan kepada para pembeli. Jadi salinan pertelaannya itu harus dikasihkan kepada para pembeli. Ya, kalau pada pemasaran kan ditunjukkan. Nanti kalau sudah disahkan, salinan itu diserahkan kepada para pembeli. Nah, maka pembeli mempunyai dokumen salinannya. Maka terjadilah kejelasan. Ya, semua apa yang menjadi kepemilikannya dia, baik perseorangan maupun kepemilikan bersama itu sebut. Nah, inilah pentingnya kita ketahui untuk membeli rumah susun. Jangan sampai kita akan mendapatkan kekecewaan dalam diri kita ya, kalau bahasa gaulnya yaitu kita menjadi menyesal membeli apartemen karena kita tidak tahu konsep kepemilikannya. Maka kalau ya kita ingin membeli rumah susun, tanyakan mana pertelaannya, tunjukkan mana pertelaannya, berapa besaran NPP saya, mana benda bersama saya, mana tanah bersama saya, mana bagian bersama saya, tunjukkan ya oleh mereka, oleh agen pemasaran atau oleh pelaku pembangunan. Ya, sekian saja ya ulasan saya tentang perbedaan konsep kepemilikan yang ada pada rumah tapak atau rumah landed yang berbeda dengan rumah susun. Kita harus memahami perbedaannya sehingga kita sadar akan sadar bagaimana ketika kita mempunyai pengetahuan, ketika kita ya sadar maksudnya mempunyai pengetahuan ketika kita ingin membeli rumah susun. Ya, salam sehat bagi kita semua dan ya selamat siang bagi warga Jakarta.